Diterima oleh pabrik itu sudah bobotnya di angka 5 kilo rata-ratanya. Kalau ini Pak baru 3 kilo Pak, 3 kilo seperti ini perkiraannya. Tahun tanam 2017. Bibitnya dari mana dulu Pak? Ambil Bontang. Kurang lebih 160 pohon. 106 bibitnya belinya harga Besar 40.000 ya. nggih. Tapi nggak tahu jenisnya apa Pak ya ini ya, sayangnya. Diterengan nggih. Udah habis dipupuk Pak. Nggih. Pupuknya berapa banyak nih Pak kemarin? Ada 12 kilo. Kilo ya. Nggak sampai mungkin. Jadi harusnya pupuknya itu Pak bukan di sini Pak ya. Nggih. Harusnya itu di sini Pak. Amit nggih. Iya, di sini. Terus ngasihnya ditebar Pak, Nggih. dihambur rata gini. Hambur rata. Nah, karena dia perakarannya sawit itu yang ini Pak. Nah ini Pak. Ini dia. Ini akar-akar yang nyerap pupuk Pak. Jadi kalau ditaruh di sini dia mubazir. Dia nggak akan diserap karena akarnya yang penyerapannya ada di sini Pak. Nah, sekitar 1,5 meter nih di sini. Nah, jadi ini memang kalau umur tahun tanam 2017 itu Pak, saya juga punya Pak di tanam itu tahun 2017 bulan Agustus. Nggih. Itu mungkin habis lebaran ini baru panen. Nggih. Tapi posisi buahnya luar biasa Pak. Dia jenis pelepah panjang. Nggih. Salam Tanam Berduri. Hari ini kita bersama Bapak pemilik kebun lagi ninjau-ninjau lokasi kebun sawitnya. Ini apakah sudah siap dipanen atau bagaimana? Mari kita lihat kondisi pohon-pohon yang ada di dalam kebun ini. Oke, kondisi pohonnya seperti ini. Tanahnya daerah sini berpasir, jadi dominan pasir. Kondisi pohonnya yang ini jenisnya kita tidak ketahui dari jenis apa, tapi ini diambil dari ex perusahaan katanya sih, informasi yang ada. Bibitnya diambil dalam kondisi berumur 2 tahun. Saat ini buah yang ada di pohon seperti ini keadaannya. Ini masih perlu dikastrasi. Jadi hari ini kita melihat-lihat kebun ini, apa yang perlu dilakukan agar nanti ketika panen bisa maksimal. Jadi ini perlu Pak, perlu biaya lagi Pak untuk buang ini Pak ya. Nanti diinstruksikan untuk dibuang semua ini Pak, karena ini pasti tidak akan sempurna Pak. Jadi mulai dari buah yang ini Pak sampai kembang yang ini, itu diambil aja semuanya Pak, karena ini namanya kastrasi, itu buang semua buah-buah yang tidak sempurna, yang masih ada dalam kondisi pohon seperti ini. Jadi sampai umur 2,5 tahun itu secara teori itu wajib dikastrasi atau dibuang. Jadi ini pohonnya masih berumur sekitar 2 tahun dan ini belum dikastrasi. Nah, ini memang perlu tindakan kastrasi sebelum nantinya buah-buah yang muncul bisa dipelihara dan dipanen pada saat nanti umur sekitar 3 tahun. Ini sudah dipupuk ya, cuman penempatan pupuknya juga terlalu dekat, jadi kurang mundur di sebelah sini. Ini mudah-mudahan nanti langkah berikutnya bisa dilakukan agar produksi dari kebun ini bisa maksimal. Kastrasi yang seperti ini dibuang Kurang banyak ya. buah-buah. Iya Pak. Jadi kastrasi itu bersih Pak. Mulai ini sampai di kembang ini Pak. Itu yang harus diambil semua. Karena kalau itu disisakan, ini buahnya tetap nggak sempurna Pak, seperti ini. Busuk-busuk seperti ini. Terus yang paling banyak yang seperti ini. Dia nggak penuh buahnya. Nanti kalau dikastrasi, bunga yang muncul lagi di atas itu nanti baru bisa sempurna buahnya. Betul. Pelepasnya tidak boleh diganggu. Nanti ada waktunya pruning sendiri. Nanti tuh kalau sudah panen Pak, umur 4 tahun. Ya, 4 tahun berarti. 4 tahun baru
diambil pelepah-pelepah yang di bawah ini. Karena apa? Nah, seperti ini Pak. Ini kemarin ini yang belum dikastrasi mungkin Pak ya. Ini yang ketinggalan. Sudah ya. Oh, tapi nggak tuntas ya. Nah, seperti ini Pak maksudnya Pak. Jadi buah-buah yang kayak gini yang nggak rata, dia harusnya kan seperti itu Pak, buah tuh. Nah, buahnya muncul semua. Kalau yang ini kan banyak yang gagal. Ini memang ciri khas sawit yang umur 2 tahun kayak gini Pak. Dia nggak sempurna. Jadi belum layak dipanen. Pertama karena bentuknya tidak sempurna, kedua ukurannya kecil, ketiga tidak ada minyaknya. Nah itu Kurang. jadi meskipun merah ini ya memang ada sih minyaknya merah, cuman prosentasenya kecil Pak. Jadi yang layak olah itu prosentasenya kecil. Bukan buah landa Pak aslinya Pak, namanya ini Pak. Ini namanya Parthenocarpi Pak. Parthenocarpi itu buah yang tidak berdaging. Adapun dagingnya cuman prosentasenya nggak full Pak. Jarang-jarang Pak. Jadi banyak yang kepeng-kepeng begini, kecil-kecil gini, cengkeh gini ya. Tuh. Kalau sebagian orang tuh kadang-kadang di YouTube bilang, oh, ini bisa disembuhkan. Tapi faktanya di beberapa kebun tua itu dia akan tetap muncul gini. Kan normalnya seperti ini Pak buah. Dia keluar yang berdaging seperti ini. Meskipun kecil kan kelihatan Pak ini. Beda dengan tadi kan. Kalau yang tadi itu kan muncul duri-durinya yang lebih panjang. Jadi kalau buah landa sebenarnya begini pun juga ada potensi buah landa Pak. Kalau pemupuannya nggak tepat, dia buahnya mengkeret, kelihatan durinya panjang-panjang. Nah itu namanya buah landa. Kalau anjuran di teori itu Pak kan 2 kali setahun Pak. Cuman kalau di sini kan tanahnya rata-rata agak kurang subur. Itu 3 kali setahun Pak kalau yang praktek yang pernah saya terapkan untuk kebun-kebun yang di daerah kita ini. Itu 3 tahun sekali pemupuannya. Ini juga masih belum bersih ini kastrasinya. Mana Pak? Mudah-mudahan enggak sih Pak ini. Enggak. Tapi nanti dilihat lah. Karena ini kan masih kecil Pak, belum sempurna. Tapi tadi kan yang tadi bakatnya memang agak kelihatan betul kalau yang tadi. Kalau ini sih masih mungkin variasi bentuk buah aja yang agak kecil memang. Tapi kalau tadi kan memang betul-betul kempes-kempes sama sekali buahnya Pak. Kalau ini kan masih ada ini, masih berisi Pak. Karena dia masih kecil aja yang masih belum sempurna. Pertama ya tadi ini kan salah nih. Nanti dirubah Pak yang seperti ini. Pupuk yang di sini nih salah. Nah, ini coba butuhnya kan dia masih utuh nih. Ini Ponska dulu Pak. Ponska. Dia harusnya di sini Pak. Terus bukan dipelukkan gitu, tapi Dihambur. sebar. Karena tadi kembali lagi penakarannya bentuknya serabut, menyebar. Termasuk pupuk kandang itu juga Pak. Itu juga taruhnya di luar-luar gini. Di luar gini, bukan di pokoknya. Karena di pokok itu bukan akar yang menyerap makanan, tapi bonggolnya. Dia nggak nyedot makanan dia. Pangkalnya. Seperti ini masih bisa diperbaiki karena ini kan berbuah Pak. Kalau yang jelek itu kan ini Pak, persentase nggak berbuah Pak. Persentase buah cengkehnya itu banyak. Nah, nanti kalau mengetahui asli atau enggaknya itu nanti ketika sudah panen dilihat daging buahnya. Kalau dia banyak tebal cangkangnya, itu bibitnya memang kurang bagus. Kalau dia tebal aja daging buahnya Pak, itu bibit Tenera Pak, pasti asli. Cuma nggak tahu jenisnya dari apa, kita kan sayangnya nggak tahu. Kalau ini kan karena masalah faktor umur sama faktor kastrasi tadi Pak. Jadi tidak bisa dipanen dalam waktu dekat ini, yang buah-buah yang ini, karena memang buahnya belum sempurna. Apalagi jumlahnya ini kan banyak nantinya Pak yang dipanen. Kalau disatukan untuk satu pabrik itu nggak laku bis. Disemprot pakai racun apa nih Pak kemarin mati Pak? Roundup ya. Ya. Kentangan ketawangan. Jadi ini buahnya bagus Pak yang ini Pak.
Ini semua dari yang Pak Suping itu Pak. Campur Pak, malah ada yang dari seberang segalanya. Waduh, yang mana-mana ya pohonnya Pak yang dari Pak Suping ini Pak ya. Beda buahnya. Yang di ujung sana baru murni yang dari Pak Supingi dengan jenis PPKS Simalungun. Ya, PPKS Simalungun Pak kalau yang Pak Supingi itu Pak. Ini kan gede buahnya. Ini. Ini istilahnya. Oh iya. Langsung mengisi semua Pak ya. Jadi kita lanjut pengamatan kebun untuk lokasi-lokasi yang baru ditanam. Yang di area ini juga campuran bibitnya ya, jadi dari berbagai jenis sumber bibit dengan macam-macam buah seperti ini. Kondisinya beraneka ragam. Mana Pak? Oh ini yang buah super Pak. Pohon super. Jadi dari setiap areal penanaman itu ada beberapa pohon yang menunjukkan kualitas luar biasa. Jadi ini salah satu yang menghasilkan buah yang besar. Jadi ini janjangnya besar-besar. Ini salah satu pohon yang menghasilkan buah yang besar dari areal yang ada di sini, yang masih berumur 1 tahun lebih, belum cukup 2 tahun. Ini yang penanaman terakhir dari jenis PPKS Simalungun. Nah, jadi ya di sebelah sana ya. Jadi masih ada yang di sana yang masih kecil, yang masih belum berbuah. Jadi total Perintisan belum selesai. Jadi bertahap. Yang sudah Penanamannya. siap tanam, kita tanamin dulu lahannya kan. Sementara yang di sana baru rintisan. Rintisan ya. Isi bulan. Ini sudah keluar kembang nih Pak. Ya. Ini harus langsung dibersihkan. Iya. Nah, jadi dia kembang-kembang begini dicabut langsung. Dicabut bisa itu Pak. Bisa. Oke. Pakai besi. Nah, gitu Pak. Nah, begitu ya. Jadi kastrasi sampai begitu. Jadi mulai dompet itu seperti itu. Ya selain apa namanya mempercepat pembesaran batang, ini bisa juga disayur Mas. Masa? Ya. Baru tahu saya. Ya. Ini kan sejenis umbut. Oh, ya kah? Ya. Jadi kalau memang sempat Pak itu kembang-kembang yang seperti itu dipotel aja. Enak aja begitu daripada penyakit pada tanaman yang baru ditanam ya, masih berumur sekitar setahun sampai TM1. Jadi pohon-pohon yang membusuk di bagian pucuk ini. Nah, ini memang banyak sekali yang menunjukkan gejala seperti ini untuk kebun-kebun yang baru ditanam. Jadi seperti ini. Nah, ini dari beberapa sumber. Cara penanganannya disemprot Pak pakai obat hama. Ya, cuman dia penyemprotannya tidak sekali karena dia sifatnya dia rusak di sininya Pak. Ada rusak di pucuk sini di awal gini. Jadi yang sudah seperti ini dia waktu masih di dalam kuncup begini ada infeksi oleh hama Pak. Terus diteruskan dengan biasanya ada yang busuk Pak. Nah, kalau ini kan tidak busuk Pak, ada yang parah itu dia busuk seperti ini mengering. Nah, itu yang parah. Ini aja bisa lihat. Nah, kalau ini masih belum terlalu parah. Tapi dia itu memang nanti kalau sembuh ada resiko kena lagi masih untuk seperti ini. Tapi nanti dia hilang sendiri ketika sudah umur 5 tahun, Pak. Biasanya dia kalau sudah umur nggak usah, Pak. Nggak usah. Selama dia masih mau tumbuh ini pucuknya tidak mati, nggak usah diganti, disemprot aja. Tapi rutin Pak nyemprotnya sebulan 2 kali paling enggak. Jadi supaya daun-daun yang ini mekar lagi, normal lagi, sampai normal, sampai dia batangnya keras kayak gini kan. Nah, ini kan dia masih bertahan Pak ini. Ya. Masih bertahan ini. Nah, tapi nanti begini nih hilang Pak. Setelah umur 5 tahun biasanya dia menghilang.
seiring dengan semakin kerasnya batangnya, semakin besar, semakin kuat dia. Jadi serangan patogen begini nggak masalah dia. Ini sejenis kuawung gitu. Enggak Pak, dia kecil aja hamanya ini. Nah, sejenis. Jago ya. Iya seperti itu. Seperti itu. Cuma dia ngikutin ketika dia sudah makan cairan di batang ini kan Pak, diikuti oleh hama yang lain sehingga dia ada yang jamur, ada yang pemakan ini itu pemakan batang, jadi dia patah-patah kadang-kadang gitu. Yang paling banyak dana hama pengikutnya adalah jamur dia, busuk yang paling banyak itu. Yang menyebabkan kerusakan dia. Ini nggak apa-apa Pak. Ya. Ini masih mending Pak. Saya dulu pernah nanam itu 1 hektar itu ada 10 pohon yang begini. Tapi itu semprot terus lama-lama sudah umur 5 tahun normal lagi. Setengah Pak ya. Ya sekitar itulah ya. Itu sudah masuk kastrasi pertama. Jadi ini harus dibuang semua bunga buah yang ada dan bunga-bunganya ini. Nanti baru setelah umur 2 tahun dibuang lagi. Ya, jadi kalau mau mendapatkan hasil panen di awal tanaman menghasilkan umur 3 tahun, itu bisa dapat 5 kilo. Hijau ada yang merah itu nggak ada masalah ya, Pak. Warna buahnya Pak? Anunya ini Pohonnya Oh nggak ada masalah Pak, ini variasinya memang begitu. ada yang pelepah merah. Merah ya. Tapi yang jelas tadi tergantung sumber bibitnya Pak. Maksudnya kalau jenis yang unggul ya tetap berbuah. Iya. Tapi kalau non unggul ada yang nggak berbuah ya saya nggak tahu. Karena variasinya banyak kalau yang non unggul itu Pak. Kalau ini kan Iya, nanti bisa dibandingkan sendiri ya Pak kalau yang ini dengan yang bibit yang ini. Mudah-mudahan juga yang tadi termasuk unggul juga. Cuman saat ini belum kita ketahui jenisnya. Cuman kita bisa lihat bandingkan bentuk buahnya aja sementara ini. Tapi nanti untuk hasil yang maksimal ya setelah produksi. buahnya kecil lagi itu. Itu namanya buah cengkeh Pak, atau kalau istilahnya itu lain, itu namanya Parthenocarpi Pak. Jadi ini buahnya buah nggak berdaging. Jadi sebenarnya kalau hal-hal seperti ini Pak, itu mulainya dari ini Pak. Kalau perusahaan itu dari seleksi bibit. Jadi mereka kan pembibitan sendiri. Jadi bibit-bibit yang lambat tumbuh, yang keriting saat di pembibitan itu diseleksi dibuang. Kalau nggak dibuang ya seperti ini. Kan akar-akarnya kena bakar kemarin. Iya. Tapi memang ada kok Pak yang seperti ini Pak memang. Ini kurang bagus biasanya seperti ini. Nggak mau. Iya. Demikianlah survei kita hari ini untuk kebun petani. Ini dengan Bapak siapa? Pak Hasan ya. Jadi ini kita tadi sudah berkeliling-keliling melihat kondisi-kondisi buah yang ada di kebun ini, mulai dari yang barusan ditanam baru umur setahun sampai ada yang sudah berumur 2 tahun lebih. Tapi kesimpulannya secara menyeluruh belum bisa dipanen karena berat buahnya masih belum sampai di 5 kilo. Masih butuh waktu setahun lagi lah Pak ya. Terutama yang kecil-kecil yang di belakang ini harus dikastrasi dulu untuk umur 1,5 tahun ini. supaya bisa maksimal nanti. Ya seperti itu. Nanti kastrasi ini, kemudian tunggu lagi yang pertama tadi dikastrasi juga. Setelah itu buahnya ditunggu besar baru dipanen di tahun depan. Oke, salam tenan berduri. Sukses selalu untuk petani sawit swadaya. Tahan dan berduri.